Shalom kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami pemuda dan remaja, anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersama-sama memberikan waktu kita untuk duduk sejenak dalam beberapa saat saja. Mari kita memberikan waktu kita, memberikan hati kita, memberikan tepuk tangan kita, pujian dan penyembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda remaja dan anak sekolah minggu, mari kita mulai ibadah kita saat ini dengan mengangkat pujian. Tuhan, Engkau yang terbaik dalam kehidupan saya dan kehidupan kami semua. Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu, bersama dengan jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati kami semuanya, di mana pada saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh yang mengganggu daripada ibadah kami saat ini, baik roh-roh jahat, roh-roh yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kami halaukan itu semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya fokus kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai kami mengakhirinya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit semua berdiri. Ayo kita semua pakai berdiri. Mari kita angkat pujian kita, bahwa Tuhan akan memanggil nama saya dan nama Bapak Ibu semua. Mari kita katakan sama-sama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adik-adik, pemuda remaja dan anak sekolah minggu, tetap dalam posisi berdiri. Mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, kan hilang jalanku, tetap di sisiku, dan akan ku tangguh asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Oh, firman-Mu Tuhan, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia di jam pagi hari ini kita kembali bertemu di hari ketiga setelah kenaikan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa kita berada di doa 10 hari menanti turunnya Roh Kudus, karena itu sangat penting bagi kita. Itu sebabnya sebelum firman Tuhan diberitakan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini, di takhta kemuliaan-Mu Tuhan, Allah serba sekalian alam, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, yang tidak pernah berubah setia, yang nyata oleh pekerjaan Roh Kudus
dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebagai umat tebusan darah Kristus, baik hamba sebagai pemberita Injil, sebagai gembala jemaat yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Alfa Omega Pagar Alam. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan dan bersyukur untuk kasih sayang Tuhan. Pagi ini di dalam pemberitaan Injil Kristus, mari Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Roh hikmat dan wahyu-Mu membuka wawasan kami untuk mengerti tujuan daripada perjalanan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Itu sebabnya kami tahu satu masa dunia ini akan berakhir. Bahkan hidup kami pun pasti berakhir. Itu sebabnya kami taruh seluruh hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami ini, kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahagia di pagi hari ini kita masih boleh kembali bertemu. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia atas kehidupan kita. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Kita akan melihat di sana dalam Injil Yohanes. Saya membawa kita untuk memperhatikan firman Tuhan di ayatnya di pasal 12, Injil Yohanes pasal 12. Kita perhatikan di sana di ayatnya yang ke-48. Firman Yesus yang menghakimi. Kita perhatikan di sana, saya membacakan pokok bahasan ini buat kita. Dikatakan, barang siapa menolak aku, tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saudaraku, kalau kita melihat tentang bagaimana perjalanan daripada iman kita di bumi ini, lebih banyak kita mengakui bahwa kita ada dalam persoalan dan pergumulan. Tetapi saudaraku, untuk itulah kita dipanggil dan dibentuk dengan firman ini, sehingga iman kita bukan turun tetapi naik. Bagaimana iman kita bisa naik? Saudaraku, kalau seorang anak yang sedang belajar berjalan, ya, begitu dia lahir tidak serta-merta dia bisa berjalan, saudaraku. Tetapi di masa usia 9 sampai 10 bulan, di situ dia mulai belajar untuk merangkak. Masuk usia 1 tahun, dia tidak serta-merta bisa lari. Tetapi dia sedang dalam proses. Dan proses ini yang sedang dijalani oleh imanmu dan imanku. Sehingga jatuh bangun kita dalam mengiring Tuhan bukan hal yang wajar-wajar saja. Tetapi haruslah demikian, saudaraku. Jadi mari perhatikan baik ayat ini. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan. Ayat pokok bahasan kita katakan bahwa barang siapa menolak aku, kata Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menerima perkataannya, yaitu firman-Nya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Menurut firman inilah engkau dan saya dihakimi. Dikatakan di ayat selanjutnya, ya, di ayatnya yang di sana dikatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu, saudaraku? Kita tidak tahu. Ya, sejak kita lahir, bertumbuh sampai saat ini, ya, kita tidak tahu kapan akhir zaman itu. Tapi akhir zaman, tanda-tanda dalam firman Tuhan telah mengatakan itu buat engkau dan saya. Itu sebabnya mari kita perhatikan apa sebenarnya yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Ya, di dalam kitab Kejadian menceritakan tentang bagaimana air bah yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Bahwa kehidupan di sana sudah begitu luar biasa.
jahatnya, bukan luar biasa baiknya, luar biasa jahatnya. Dan mari kita perhatikan, di akhir perjalanan iman kita, siapa yang tahu kalau dia nanti masuk surga ataupun tidak masuk surga? Siapa yang tahu itu? Makanya mari saudaraku perhatikan baik firman ini. Kalau kita belajar daripada perkataan firman Tuhan ini, saudara perhatikan, saya bacakan kepada kita di ayatnya yang ke-44. Ya, dikatakan di sana, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ayat 45 katakan, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ayat 46 katakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi saudara perhatikan bahwa ayat ini mengajarkan kita tentang bagaimana hidup di dalam terang Kristus. Saudaraku, kalau di dalam terang Kristus, segala sesuatu yang kita kerjakan itu terbuka. Artinya kita tidak takut. Coba saudara diajak untuk bekerja pada malam hari tanpa lampu, saudara tidak akan mampu bekerja. Kalaupun ada lampu, kalau zaman dulu saudaraku, sebelum ada listrik, orang hidup gunakan lampu pelita. Ya puji Tuhan kalau ada lampu strongkeng. Tapi saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa betapa pentingnya engkau dan saya hidup di dalam terang Kristus. Banyak orang yang takut hidup di dalam terang Kristus. Kenapa? Karena dia belum benar. Itu menurut pandangannya. Tapi saya ingin katakan kepada engkau dan saya, saudaraku, bahwa sampai kapanpun engkau dan saya tidak akan benar. Sepanjang menggunakan tubuh lahiriah ini, sepanjang berada di dalam manusia lahiriah ini, tidak ada seorang pun yang benar, saudaraku. Itu sebabnya saya bawa kita untuk melihat firman ini mengatakan kepada kita, barang siapa menolak aku, artinya jika saudara tidak datang mencari Tuhan, jika saudara tidak mengenalkan Tuhan, maka saudara tahu saudara berada di dalam kegelapan. Benar salah itu bukan urusan kita. Bagaimana kehidupan seorang anak terhadap orang tuanya? Mulai dia dari taman kanak-kanak, dia bersekolah, ya, lalu dia bertumbuh, juara 1 di kelas 1, juara 2 sampai di kelas 6 SD juara 2, juara 3, bahkan juara 1, saudaraku. Tetapi proses berubah. Apa yang terjadi di sana? Ya, lalu satu saat dia menerima hasil ulangan, nilainya hanya berapa? Nilainya hanya 7. Orang tuanya menghendaki harus nilainya 100. Saudara tahu? Berani nggak anak ini pulang? Nggak berani. Bagaimana caranya supaya dia bisa pulang? Dia tambah nolnya. Jadi saudara perlu tahu bahwa jangan kita terlalu menuntut kepada anak ataupun kepada siapapun. Surga tidak pernah menuntut kita. Kalau surga menuntut kita, kita tidak bisa pulang ke surga, saudaraku. Karena hidup kita ini tidak akan pernah benar di bumi ini. Jadi mari saudara perhatikan firman Tuhan ini. Berharap kepada Tuhan, itulah yang membuat engkau dan saya mendapat bagian dalam janji-janjinya. Bagaimana kita bisa melihat jauh ke depan? Hidup ini dijalani. Kita mikir dari rambut hitam sampai putih, mikir dari rambut tebal sampai gundul, tidak akan dapat jalan keluar, saudaraku. Makanya mari belajar firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Hidup ini adalah Tuhan yang punya. Bagaimana kita mampu untuk melewati hidup ini? Makanya saudara perhatikan, Tuhan Yesus katakan, percaya kepadaku. Supaya apa? Supaya kita menemukan jalan keluar. Injil Yohanes ini pasalnya yang ke-10 katakan dia adalah pintu.
Kalau saudara baca di sana, saudara akan menemukan ayat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari persoalan. Tidak ada seorang pun yang bisa berhasil tinggalkan persoalan tanpa Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya mari saudara perhatikan. Pasal 12 ini mengajarkan engkau dan saya untuk memperhatikan baik apa tujuan panggilan surgawi. Dari seluruh kehidupan kita ini saudaraku, satu masa akan berakhir. Satu masa kita akan berakhir. Apa yang kita punya saudaraku? Pulang bawa duit segudang, pulang bawa emas sebukit. Nggak ada yang bawa saudaraku. Pulang telanjang. Lahir telanjang, pulang telanjang. Itu yang dikatakan oleh Nabi Ayub. Oh, dia katakan aku lahir telanjang, pulang telanjang. Apa yang mau dibawa? Hati nuranimu. Rohmu yang diam dalam hati nuranimu. Di sanalah dia pulang bawa firman Tuhan. Itu tiket yang engkau bisa pulang. Tanpa firman Tuhan, Roh Kudus tidak menguasaimu. Walaupun engkau hebat, walaupun engkau mampu, walaupun engkau sanggup lakukan apapun. Belajar di dalam Injil Matius. Di pasal 6, pasal 7, pasal 8 saudara akan membuka di sana menemukan. Bagaimana Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Ya, di pasal 7 ada orang yang berkata begini, bukankah aku mengusir setan dalam namamu? Bukankah aku mengadakan banyak mujizat dalam namamu? Tuhan Yesus katakan, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Apa yang kita bisa buat dalam hidup ini? Di dalam kitab Amsal dicatat di sana bahwa roh manusia itulah pelitanya Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati engkau dan saya. Mari perhatikan baik firman ini. Taruhlah hidup kita dalam firman Tuhan. Doa berkat terakhir yang selalu kita terima di setiap hari Minggu, di setiap ibadah kita, bahwa terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita memiliki damai sejahtera? Orang yang tidak memiliki damai sejahtera hidupnya seperti gelombang laut, kata Rasul Paulus, yang ditiup kian kemari karena tidak memiliki damai sejahtera. Mari saudara perhatikan firman Tuhan. Damai sejahtera itu hanya Tuhan yang punya. Tidak usah terlalu banyak neko-neko dalam hidup ini saudaraku. Mari perhatikan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan daripada ayat ini buat engkau dan saya. Dikatakan di sana, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataan firmanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan itu. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi saudaraku, jika firman ini datang lalu engkau anggaplah yang bicara juga orangnya kita juga kenal kok, gak usah dengar juga gak apa-apa. Saya ingin katakan kepada saudara, firman ini diberitakan supaya hatimu penuh dengan firman. Tidak ada ruang sedikit pun yang bisa digunakan iblis untuk mengambil keuntungan dalam hidup engkau dan saya. Mari percaya perkataan firman Tuhan. Dalam pemberitaan Injil Kristus, saya tidak penting saudara mau mengerti atau tidak, saudara mau dengar atau tidak, itu bukan urusan saya. Urusan saya memperkatakan firman Tuhan supaya orang lain yang mau mendengar, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Mari perhatikan firman Tuhan. Saya bawa saudara untuk melihat satu ayat. Ya, kita melihat cerita di dalam pengalaman perjanjian lama. Dikatakan di sana, saudara perhatikan. Saya bacakan kepada kita. Ya, dikatakan di sana di 2 Raja-Raja, saudara perhatikan ketika Elia naik ke surga. 2 Raja-Raja, saya mengajak kita memperhatikan di pasalnya yang kedua. Saudara perhatikan di sana. 2 Raja-Raja di pasalnya yang kedua dikatakan di sana. Ya, menjelang ayat pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal.
Ayat 2 katakan, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat 3 katakan, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Saudara perhatikan ayat ini. Bagaimana nabi-nabi yang ada di Betel itu, mereka tahu. Sedangkan pada waktu itu tidak ada informasi yang canggih yang meliwati media sosial atau surat kabar atau radio. Saudara perhatikan, kok bisa mereka tahu? Berarti mereka mendapatkan roh yang sama untuk menerima itu. Tapi saudara perhatikan apa yang terjadi dari kehidupan para nabi ini. Saya bawa saudara terus melihat, ya. Di ayatnya yang ketiga tadi, ya. Ayat yang ketiga tadi di bagian terakhir di sana dikatakan, ya, ayat 3, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayatnya yang keempat katakan, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat 5 katakan, pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ayat 6 katakan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalan keduanya. Saudara melihat, memperhatikan ayat yang ketujuh dikatakan di sana, 50 orang dari rombongan nabi-nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Saudara perhatikan, banyak orang rindu surga tapi tidak pernah tinggal di dalam firman Tuhan. Lebih banyak mempersoalkan, lihat orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, dia persoalkan. Kalau hidupku sudah benar, tidak perlu lagi aku beritakan Injil ini. Tidak perlu lagi aku ada di bumi ini. Mendingan aku kembali ke surga, bertemu dengan Tuhanku Yesus Kristus namanya. Tapi belum sempurna hidup ini. Sedang berjalan, aku menata terus langkah ini, menata arah langkahku menuju kepada surga yang mulia. Itu tujuan hidupku. Apa yang kau mau banggakan dalam hidup ini? Mari perhatikan baik firman Tuhan. Apa dikatakan di sana? Di ayat yang ke-8, lalu Elia mengambil jubahnya. Di ayat yang ketujuh tadi dikatakan bahwa rombongan ini memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat 8 katakan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah yang kering.
Saudara perhatikan, di ayat 9 katakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kau lakukan, yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudara perhatikan, bukan Roh Kudus, roh manusia ini yang diminta. Logika pengetahuan yang diminta oleh Elisa. Saya bawa saudara untuk melihat pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan daripada Yesus Kristus Tuhan Isa alaihissalam, juru selamat bagi semua manusia. Dia akan mencurahkan rohnya yang kudus. Tidak usah minta 2/3 bagian, tidak usah minta setengah, sepenuhnya surga berikan buat engkau dan saya. Dia jamin hidup engkau dan saya. Jangan pernah takut masa depanmu tidak ada. Dia jamin hidup ini. Makanya saudara perhatikan apa yang dikatakan di ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Minta pertolongan kepada manusia sangat terbatas. Pertama, kalau dia lagi mood hatinya, dia lagi cocok, wah ini orangnya baik, boleh nolong. Janganlah. Saya ingin katakan kepada saudara, permintaan, permohonan hanya kepada Tuhanlah kita sandarkan hidup kita. Elia katakan itu sukar. Tetapi apa jawab Elia yang selanjutnya? Ya, dikatakan, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Saudaraku, Yesus Kristus Tuhan kita telah terangkat ke surga. Dan semua mata memandang dia. Bahkan firman Tuhan mencatat, dia akan kembali dengan cara yang sama. Apalagi yang membuat engkau dan saya takut dalam hidup ini? Apalagi yang membuat engkau dan saya begitu ragu terhadap janji Tuhan? Mari, tujuan kita surga, saudaraku. Dunia ini penuh dengan kesusahan. Saudara ingat 2 penjahat yang ada di sebelah kiri dan kanan daripada Yesus tak kala dia terpaku di kayu salib? Yang kiri mengejek dia. Jika engkau Tuhan, jika engkau anak Allah, mari selamatkan kami semua. Tapi yang sebelah kanan katakan, jangan engkau berkata begitu. Karena kita layak menerima hukuman ini. Kalau dia tidak berbuat kesalahan. Lalu apa kata yang di sebelah kanan? Dia katakan, Tuhan, jangan engkau lupa aku jika engkau berada dalam kerajaanmu. Tuhan Yesus katakan, hari ini. Tidak tunggu besok, saudaraku. Hari ini. Jadi hari ini jika engkau mendengarkan perkataan firman ini, Roh Kudus siap bekerja dalam hati dan pikiran. Saya baca 1 ayat lagi, saudaraku, supaya saudara mengerti untuk apa kita mengadakan doa 10 hari. Doa 10 hari itu membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudara perhatikan, saya bawa kita untuk melihat dalam surat Yohanes, ya, dalam surat Yohanes. Saudara perhatikan, saya bacakan kepada kita dalam surat Yohanes di pasalnya yang kelima. Surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima. Saya bacakan kepada kita tentang kesaksian tentang anak Allah. Baik di ayat yang pertama berbicara tentang iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2 katakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Kok bisa Allah punya anak banyak? Hati nurani. Coba saudara punya keluarga, bukan saudara, tidak sedaging, tidak sesuku, tidak sebangsa. Tapi karena hubunganmu baik, apa yang terjadi di sana? Hati nuranimu bergerak untuk mengikat persahabatan. Ini yang dimaksud firman Tuhan. Jika hatimu menerima firman Tuhan, hatiku menerima firman Tuhan, kita adalah umat tebusan darah Kristus. Anak-anak Allah yang dilahirkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya.
Makanya dia katakan di ayat selanjutnya, saudara perhatikan di sana dikatakan di ayat kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3 katakan sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4 katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya kalau hati kita ini melekat dengan firman Tuhan, kita tinggal dengan firman Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, engkau tidak akan takut dalam hidup ini. Lihat sedikit begini, oh jangan. Lihat sedikit begitu, bingung. Jangan saudaraku, saya percaya, saya katakan engkau pasti bisa mampu lewati hidup ini kok. Makan juga tidak lebih dari sebakul, hanya sepiring. Kita bekerja juga hanya cuma untuk sesuap nasi. Kalau bukan sesuap nasi, untuk apa kita bekerja? Kan tujuannya kita makan, supaya kita kuat, sehat, kita bisa bekerja. Pakaian, makan, minum, pakai. Tuhan sediakan itu. Dan itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saudara perhatikan, apa yang sedang terjadi, dikatakan di ayat selanjutnya, ya. Sebab semua, ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ialah iman kita. Titik 2, iman kita. Ayat 5 katakan, siapakah yang akan mengalahkan dunia selain daripada dia, huruf kecil yaitu manusia, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mari saudara perhatikan. Sebab tak kalah kita punya iman, kita percaya, di pasal 5 ini dari 1 Yohanes, saudara perhatikan, dikatakan kesaksian tentang anak Allah. Di ayatnya yang ke-7, saudara perhatikan baik, saya bacakan kepada kita di ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung, di dalam surga, titik 2, Bapa, firman, dan Roh Kudus. Titik koma. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, roh, dan darah. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Mari taruh firman dalam hatimu. Taruh hidupmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat hari-harimu diberkati Tuhan. Percaya sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kami, umat tebusan darah-Mu. Kalau hamba boleh beritakan firman ini di pagi hari ini, hamba percaya firman ini akan bekerja menuju sampai kepada siang bahkan malam hari. Tak kala kami tidur sekalipun tidak menyadari keberadaan kami. Bahkan ada hal-hal yang mulai menyerang kami secara roh. Karena di bumi ini banyak roh gentayangan yang ingin menggagalkan iman kami. Karena kami tahu peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat, melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah yang dibangun oleh kerajaan daripada iblis. Tapi kami katakan kepada engkau iblis, dengar, engkau tidak berkuasa atas hidup kami, karena kami telah dibayar lunas. Dan inilah hati kami, firman-Mu yang hamba beritakan, hamba sadari bukan karena kuat dan gagah, tetapi oleh belas kasihan Tuhan firman ini diberitakan. Mari hamba pribadi memberitakan Injil ini, bukan karena makan minum pakai, bukan karena hamba tidak punya pekerjaan sehingga hamba melakukan ini, bukan karena hamba takut suram masa depan sehingga hamba mencari pekerjaan yang paling gampang adalah memberitakan Injil Kristus. Tidak. Karena surga-Mu, Injil ini hamba beritakan. Karena surga-Mu, hamba sedang menuju ke sana.
Mari perhatikan kami, umat tebusan darah Kristus, jemaat Alfa Omega, Gereja Pantekosta di Indonesia Pagar Alam ini. Pagi ini mereka dengar berita firman Tuhan ini. Pagi ini mereka mengikuti pemberitaan Injil Kristus ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Itu sebabnya hamba berdoa untuk jemaat Tuhan. Jemaat Alfa Omega Gereja Pantekosta di Indonesia Pagar Alam ini, hamba taruh mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Dari orang-orang lanjut usia, para janda, kaum ibu, kaum bapak, suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, pra-remaja, anak-anak sekolah minggu, balita maupun bayi. Hamba taruh mereka dalam tangan-Mu. Mari jaga, pelihara dan lindungi jemaat-Mu ini. Sehingga mereka ada dalam keadaan baik, tidak kurang sesuatu pun. Karena kami tahu kami mempunyai arah tujuan yang sama. Sebagai pemberita Injil, sebagai gembala jemaat yang Tuhan percayakan hamba gembalakan jemaat-Mu. Hamba berdoa bagi mereka, memberkati usaha mata pencaharian mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan pagari, jaga, pelihara dan lindungi. Sehingga iblis tidak bisa mengambil keuntungan dalam hidup jemaat-Mu. Mari jaga, pelihara dan lindungi jemaat-Mu. Mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan langkahnya. Mari Bapa, yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjamin itu, bahwa di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kamu telah sembuh. Inilah yang menjadi sukacita doa permohonan kami. Bersyukur dan berterima kasih, berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berada di luar kota. Tuhan jaga mereka. Kami tahu anak-anak kami juga yang tidak sempat pulang, yang ada di luar kota pun Tuhan jaga mereka. Pelihara jemaat-Mu, berkati mereka, sehingga mereka ada dalam keadaan baik. Situasi ini kami tidak tahu berapa lama. Tapi kami percaya, di masa pandemi daripada COVID-19 ini, kami tahu Tuhan jamin kami. Itu sebabnya kami taruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami sadari bukan kuat dan gagah. Semua ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapa perhatikan seluruh keberadaan kami. Kami taruh roh, jiwa dan tubuh kami ini di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Itu sebabnya kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa kami ini. Karena kami percaya pemerintahan negara dan bangsa ini milik Tuhan. Itu sebabnya kami angkat hati kami berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua, dari Timur sampai ke Sulawesi Utara, dari Rote sampai ke Miangas. Negara dan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan pagari, jaga, pelihara dan lindungi umat tebusan darah Kristus di negara dan bangsa ini. Kami mengangkat hati kami kepadamu dan mohon pengampunan daripadamu. Mengampuni kami umat tebusan darah-Mu yang tidak setia kepadamu Tuhan. Yang kadangkala menganggap kami jauh lebih baik dari mereka yang belum mengenal Tuhan. Tugas kami adalah memberitakan Injil keselamatan ini. Mari Roh Kudus penuhi kami. Tak kala Dia datang dan memenuhi kami, kami beritakan Injil keselamatan ini ke ujung-ujung bumi. Mari, campurlah tangan-Mu terus dalam hidup kami. Kami minta ampun untuk seluruh organisasi gereja di muka bumi ini, khususnya yang ada di Indonesia ini. Mari Tuhan tolong mengampuni kami, supaya kami boleh memberitakan Injil bukan karena makan minum pakai,
Tapi kami beritakan Injil Kristus ini karena surga menjadi tujuan dalam jalan hidup kami. Berterima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk pemerintahan negara dan bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dia, pakai hidupnya, roh hikmat dan wahyu-Mu menyertai dia karena Tuhan mengenal hatinya. Ada banyak orang yang syirik, ada banyak orang yang ingin untuk mencari kepentingan makan minum pakainya di saat situasi seperti ini. Mari tolong supaya para pemimpin-pemimpin kami di negara ini mengerti bagaimana boleh menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati akan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan tolong juga akan hamba-Mu ini karena Tuhan yang melantiknya menjadi Wakil Presiden. Sehingga dia berdiri dan berbicara atas nama Lillahi ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu gugat tak kala Allah yang memilih. Bicara atas nama surga, bicara atas nama kebenaran. Berkati para menteri supaya mereka sungguh-sungguh melayani. Pelayanan yang mereka kerjakan adalah melayani hak-hak rakyat. Tidak ada satupun yang mengambil keuntungan. Kalaupun dia mengambil keuntungan, enyahlah dia. Seluruh lembaga tinggi negara, TNI, Polri ada dalam tangan Tuhan. Pulihkan situasi ini. Pandemi yang mencoba untuk mengacaukan seisi dunia ini. Kami tahu bahwa itu datang daripada iblis. Dan kami berdiri melawan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus tidak bisa ditutup oleh dunia ini. Kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Mari perhatikan seluruh keberadaan dari pusat pemerintahan ini sampai ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, bahkan sampai kepada pelosok tanah air ini. Kami taruh seluruh pemerintahan ini bekerja dengan baik. Kami percaya Tuhan yang berjanji itu setia. Mari memberkati kota kami Pagar Alam. Kota ini milik Tuhan. Kami berada di Sumatera Selatan ini. Kami taruh provinsi Sumatera Selatan ini dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gubernur. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Bapak Gubernur Herman Deru bersama dengan Wakil Bapak Mawardi Yahya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh elemen pemerintah, provinsi, kota, kabupaten, semua dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Karena kami ada di provinsi ini, di kabupaten kota, berdiri untuk mempertahankan akan provinsi kami Sumatera Selatan di hadapan Tuhan. Kalau pandemi ini sudah sampai 400 orang yang terkena virus ini, kami percaya ada jalan keluar. Tuhan mari jamin itu. Kami percaya bahwa Sumatera Selatan ini bukan kebetulan kami ada. Tetapi untuk itulah kami berdoa supaya seluruh keberadaan di Sumatera Selatan ini baik adanya. Kota kami Pagar Alam, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Utara, selatan, timur, barat, kota ini dipagari oleh malaikat Allah. Memberkati Bapak Wali Kota, kami serahkan Pak Alfian Maskoni dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Pak Wakil Wali Kota, Pak Fadli dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jajaran SKPD di kota ini. Elemen pemerintah kota ini dalam tangan Tuhan. Ini menjadi doa permohonan kami. Kami taruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Itu sebabnya kami berdiri di hadapan Tuhan, mengangkat hati dan pikiran kami kepadamu. Bahkan roh, jiwa, dan tubuh ini kami taruh kepadamu.
Kami berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara, dengarkanlah perkataan firman Tuhan ini. Janganlah meninggalkan firman itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu. Janganlah melepaskan firman itu, karena dialah hidupmu. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang menuntun membawa engkau dan saya melewati setiap hari, menuju minggu, bahkan bulan, sampai kepada tahun. Tuhan memberkati engkau dan saya menurut firman-Nya. Firdaus Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia menjadi tujuan engkau dan saya, karena di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiranmu dan pikiranku menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku, di pintu hatimu dan pintu hatiku hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya. Haleluya. Yang percaya katakan amin.